Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan siang hari ini, kita akan lanjutkan kembali materi ataupun pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 3, yaitu bab 5 tentang sholat sebagai kewajibanku. Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian sholat, tujuan melaksanakan sholat, syarat sahnya sholat, kemudian syarat wajib melaksanakan sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat, serta hikmah apabila kita melaksanakan sholat. Oleh karenanya, yuk kita simak baik-baik materi berikut ini. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, pengertian sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat secara bahasa artinya doa. Dan yang kedua, sholat secara istilah yaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah tujuan melaksanakan sholat, yaitu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian, di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan berikutnya, yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam surat Al-Kautsar ini penekanannya pada ayat yang kedua, yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, itulah anak-anak, tujuan melaksanakan sholat yaitu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat yang sangat banyak dan sangat tak terhingga itu. Sehingga sebagai bentuk terima kasih kepada Allah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka kita harus melaksanakan sholat. Anak-anakku sekalian, melaksanakan sholat itu bisa dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun secara berjamaah.
Tetapi ketika kita melaksanakan sholatnya sendirian ataupun munfarid, maka nilai pahalanya sangat kecil, yaitu 1 derajat. Tetapi ketika kita melaksanakannya secara berjamaah dengan orang lain, pastinya nilai pahalanya akan sangat lebih besar dibandingkan dengan sholat sendiri. Nilai pahalanya sampai 27 derajat. Oleh karenanya, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan secara berjamaah, maka lebih baik laksanakanlah secara berjamaah. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah syarat-syarat sahnya melaksanakan sholat. Yang pertama, ketika kita melaksanakan sholat, maka harus suci badan, suci pakaian, dan suci tempat sholat. Jangan sampai di sekitar kita mau melaksanakan sholat, di tempat sholat, pakaian kita itu terdapat najis yang bisa menyebabkan sholat itu menjadi tidak sah. Kemudian yang kedua, harus suci juga dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, harus menutupi aurat. Yang keempat, harus menghadap ke kiblat. Kemudian yang kelima, harus sudah masuk waktunya sholat. Dan yang keenam, melakukannya sesuai dengan rukun-rukunnya. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah syarat-syarat wajibnya melaksanakan sholat. Yang pertama, ketika seseorang itu sudah masuk agama Islam, maka wajiblah melaksanakan sholat. Yang kedua, ketika usianya telah mencapai usia balik. Yang ketiga, ketika seseorang itu berakal sehat. Kemudian yang keempat, ketika telah sampai dakwah tentang Islam ataupun wajibnya melaksanakan sholat. Kemudian yang kelima, ketika dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan sadar ataupun tidak tidur, maka disitulah kita wajib melaksanakan sholat. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah rukun-rukun melaksanakan sholat. Rukun sholat itu sesuatu yang harus dilaksanakan bagi orang yang melaksanakan sholat. Baik itu perbuatan ataupun perkataan ataupun doa yang berkaitan dengan rukun sholat. Yang pertama yaitu membaca niat. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, melaksanakan ruku dan tumanina. Kemudian yang keenam, melaksanakan i'tidal dan tumanina. Yang ketujuh, melaksanakan sujud dan tumanina. Yang kedelapan, melaksanakan duduk iftiros dan tumanina. Yang kesembilan, melaksanakan duduk tawaruk dan tumanina. Yang kesepuluh, membaca doa tasyahud akhir. Yang kesebelas, membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Yang ke-13, yaitu tertib ataupun berurutan mulai dari nomor 1 sampai nomor 12. Itulah rukun-rukun melaksanakan sholat.
Anak-anakku sekalian, berikut ini adalah sunnah-sunnah melaksanakan sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Kemudian, mengangkat kedua tangan saat akan melaksanakan ruku. Kemudian, mengangkat kedua tangan ketika i'tidal. Kemudian, mengangkat kedua tangan ketika ingin berdiri setelah melaksanakan tasyahud awal. Yang kedua, melaksanakan bersedekap ketika berdiri. Kemudian yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca ta'awudz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Yang keenam, membaca doa i'tidal, kemudian duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh, membaca salam yang kedua. Itulah di antaranya sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan sholat. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Kemudian, banyak bergerak-gerak secara berurutan. Yang ketiga, berhadas kecil ataupun berhadas besar. Yang keempat, keluar najis atau terkena najis. Yang kelima, terbuka auratnya. Yang keenam, merubah niat. Yang ketujuh, makan ataupun minum. Dan yang kedelapan adalah murtad. Itulah hal-hal yang membatalkan sholat kita. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah hikmah-hikmah ketika kita melaksanakan sholat. Yang pertama, ketika kita melaksanakan sholat, maka akan selalu ingat kepada Allah dan akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melatih ketaatan dan kedisiplinan diri. Kemudian yang ketiga, melatih kejujuran dan percaya diri. Yang keempat, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Yang kelima, melatih diri untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian. Dan yang keenam, menjaga kebersamaan saat kita melaksanakan sholat berjamaah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah materi kita hari ini telah tuntas, yaitu bab 5 tentang sholat sebagai kewajibanku. Harapannya setelah mempelajari bab ini, anak-anak akan lebih rajin lagi melaksanakan sholat, tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sholat itu sendiri. Seperti yang sudah kita bahas bersama, yaitu syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, dan hal yang membatalkan sholat, itu akan kita kuasai sehingga menjadi bekal untuk kita dalam melaksanakan sholat. Dan mudah-mudahan sholat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan dan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.